Welcome to Furman Penipahan channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya ingin mereview reaction, ya biasanya namanya reaction Kompas TV yang berbicara tentang radikalisme. Walaupun isu ini sebenarnya isu lama ya, tapi kemungkinan masih banyak yang belum menonton, mungkin juga masih banyak yang awam tentang radikalisme. Kita simak apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung dalam hal ini ya. Harus jeda kan? Apa yang tadi ingin Anda jelaskan? Gini ya, seluruh kehidupan awal dari kabinet ini dimulai dengan menebar kecemasan gitu. Ya. Apa? Contohnya apa? 30% mahasiswa Indonesia terpapar radikalisme. Dosen juga begitu. Jadi ada mahasiswa di sini, ini mungkin 300 orang. Berarti ada 100 orang di sini bawa pisau, bawa bom molotov gitu. Kan Iya, logikanya keren. Benar itu, kalau 30% itu kan, kalau di dalam ruangan itu ada 1000, berarti ada 300 orang yang terpapar radikal, yang berbahaya, yang menurut pemerintah itu berpotensi untuk melakukan kekerasan. Analogi Rocky Gerung jelas, berani sekali ya mengatakan bahwa ada yang bawa golok, pisau, ada yang bawa bom molotov gitu. Kalau misalnya ada 100, berarti 30 orang yang bawa bom molotov. Itu keren. itu yang diucapkan kan? Kan yang diucapkan paham radikal. Iya. Oke. Terpapar paham radikal. Kalau terpapar paham radikal di dalam pikiran rejim. Nah ini siapa Rossi ini belum mengerti maksud Rocky Gerung ini, dijelaskan lagi ya. Itu bakal manifestasi kekerasan itu, karena itu diperlihatkan tadi bahaya. Kalau terpapar, apa bahayanya orang terpapar? Anda nggak melihat kelompok masyarakat anak-anak muda yang terpapar paham radikalisme Saya itu tiap nggak hari bahaya? terpapar radikalisme. Ini Rocky Gerung, kata Rossi, apakah Anda tidak melihat bagaimana orang yang terpapar radikal, kaum pemuda dan sebagainya? Rocky Gerung bantah bahwa saya setiap hari terpapar radikalisme, paham radikal. Ini gitu ya. Terpaparnya seperti apa ya? Saya dengar. Coba, saya ingin bikin negara Islam nih. Tadi pagi saya berpikir begitu. Karena saya Oke. menganggap banyak dosa di sudut kota. Tiba-tiba dosanya hilang gitu. Karena orang menganggap kewarganegaraan lebih penting daripada identitas agama. Maka berhenti ilusi saya buat negara Islam. Saya ingin bikin negara komunis. Karena saya lihat ada ketidakadilan. Terus Jokowi bilang BPJS saya gratiskan. Maka ide saya bikin negara komunis hilang dalam 2 menit. Oh, jadi poinnya jelas. Kata radikalisme itu justru mendiskreditkan ya suatu kelompok yang dianggap itu melawan pemerintah. Jadi sebenarnya kata Rocky Gerung, selagi statusnya itu pemahaman, pemerintah tidak bisa intervensi, karena hanya rezim yang otoriter yang membelenggu pikiran gitu ya. Iya, Rocky Gerung konsisten dengan itu ya. Bagus. Saya Lanjut. mau bikin negara liberal, tapi saya tahu bahwa nggak mungkin. Karena ada yang pasti nggak ikut saya bikin negara liberal, maka saya hilang ini. Jadi potensi itu membatalkan seluruh ide. Apa yang ditakutin dengan ide radikal? Saya terusin sekali lagi ya. Secara teoritis, ide radikal itu bisa dibatalkan oleh ide kritisisme. Nah, di kampus radikalisme dianggap bersemayam di situ. Sebulan ini saya 6 kali dilarang masuk kampus, padahal saya mau mengucapkan critical discourse itu. Kalau pemerintah anggap bahwa mencegah radikalisme, kasih pikiran kritis. Ya saya datang ke kampus. Nah, ini paradoknya yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Jadi pemerintah itu untuk ingin menangkal radikalisme, tapi di sisi lain Rocky Gerung dilarang masuk kampus. Ini padahal Rocky Gerung ingin menebarkan kritisisme. Karena melawan radikalisme hanya melalui kritisisme. Radikalisme itu kan sebenarnya pada umumnya, pemahaman umumnya itu orang yang tekstualis gitu kan, konservatif, karena menganggap dirinya yang paling benar. Tapi kalau tidak diajak dialog, tambah parah kan. Jadi satu-satunya jalan untuk melunakkan pemikiran radikal itu adalah dengan dialog.
dialog itu pasti lawannya adalah kritisisme. Ini Rocky Gerung ini keren gitu ya. Ini soal radikalisme. Sebenarnya radikalisme tidak berbahaya, itu intinya. Musnya digembok. Rocky Gerung nggak boleh masuk. Oke. Padahal saya mau membantah itu supaya ada dialektika dalam pikiran, kasih outlet radikalisme itu. Yang terima saya itu justru pesantren Ngeruki yang dianggap sebagai sarang teroris itu. Justru Tapi mereka harus diajak berdebat. dia minta saya ke situ untuk berdebat itu. Jadi lebih terbuka pikiran Ngeruki daripada pikiran istana dalam soal teori radikalisme itu. Jadi soal-soal semacam itu tuh. Ya. Nah, saya gabung aja dengan pembicaraan. Masih bisa ya teruskan? Ya, sedikit ya. Oke. Jadi idenya sebetulnya karena pemerintah gagal untuk menghasilkan keadilan dan kesejahteraan, dia mulai ceramahin tentang radikalisme, ceramahin tentang stabilitas nasional segala macam. Jadi omong kosong itu yang mau saya bongkar sebetulnya. Lain kalau keadaan ekonomi baik-baik aja nggak ada tuh diskus radikalisme. Oke. Mengapa Iya, jadi keren Rocky Gerung menghubungkan itu. Dan itu fakta ya. Bahwa ekonomi kita melemah, politik kita kacau dan sebagainya. Jadi isu radikalisme ini sebagai isu yang sensitif katakanlah ya, sensitif di masyarakat. Itu dicuatkan di masyarakat supaya apa? Supaya masyarakat gaduh, saling menuduh, kisruh gitu ya. Jadi kalau masyarakat kisruh, pemerintah ya tidak ada yang mengawal gitu kan gitu. Jadi sebenarnya sederhana sekali cara-cara pemerintah ini. Dan Rocky Gerung bisa bukan menebak, tapi dia tahu pola pemerintah itu gitu. Itu kerennya. Jadi radikalisme itu hanya isu jualan pemerintah. Anda lihat bahwa ini memang harus dikerjakan oleh pemerintahan Jokowi 5 tahun ke depan? Pak Jokowi ini meletakkan dasar-dasar supaya radikalisme itu tidak lagi menjadi ancaman besar di Indonesia. Oh iya, kalau kita lihat fokusnya kan ada dua. Pertama kita punya surplus demografi ya. Anak-anak muda ini harus masuk ke perekonomian dalam artian ada investasi dan lain-lain. Investasi ini butuh stabilitas politik. Salah satu yang bikin problem politik kita nggak stabil adalah ide-ide tentang negara Islam, khilafah dan lain-lain. Dan terus ini nggak nyambung nih, nggak nyambung. Bagaimana hubungan stabilitas negara dengan ide khilafah, ide negara Islam itu kan nggak nyambung, ini ngaur ini. Ngomong apa orang ini? Kita dengar ya, di mana tidak nyambung. Ini harus diselesaikan agar kita bisa membangun secara ekonomi dengan lebih sehat. Ini ya saya bantah aja itu supaya nggak berlanjut tuh. Oke. Sebelum saya bantah, lanjut. Istana bilang problem kita nggak bertumbuh karena faktor eksternal tuh. Oke. Kalau itu tidak ada ekonomi tidak bertumbuh. Sekarang Anda balik itu. Supaya ekonomi bertumbuh, radikalisme mesti diberantas. Ekonomi kita tumbuh. Dari berapa ke berapa? Tumbuh 5% tumbuh kita. Dari berapa ke berapa? Dibanding sama negara lain kita cukup bagus. Dibanding sebelumnya berapa? Ya. Kita nggak bicara soal pertumbuhan ekonomi secara spesifik, nanti nggak ada ujungnya. Kita turun dari periode SBY ke periode Jokowi. Ngapain kita harus menutup mata kuliah tentang negara di jurusan ilmu politik. Coba saya terangin. Realnya ekonomi kita tumbuh. You ekonomi ya. Oke. Sekarang you mau bandingin dengan Singapura. Singapura itu nggak ada pertanian. Karena itu dia pasti drop kalau ini jasa. Indonesia itu ada pertanian yang bikin tumbuh secara otentik. Kita cabut singkong, ekonomi bisa tumbuh 5%. Ya enggak lah. Saya mau maju masuk ke sini, bicara soal stabilitas. Ya, memang Pak Muldoko sudah pernah mengatakan begini, pemerintah berupaya mengelola stabilitas dengan demokrasi. Karena di satu sisi tuntutan demokrasi luar biasa, tapi sulit mengelola stabilitas dengan demokrasi. Pertanyaannya adalah, mana yang harus didahulukan, stabilitas atau demokrasi? Prof. Haris. Jadi begini loh, jangan pula ya menyamakan stabilitas itu dengan soal kegaduhan. Kalau saya melihat bangsa kita ini kegaduhan aja. Kalau stabil sih stabil. Ya zaman 2000 ke sini itu stabil. Megawati, SBY, Jokowi itu stabil secara politik ya, gak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah kita habis energi untuk mengelola tanah yang tidak berguna gitu. Karena begini, ada menteri yang mengatakan begini, di zaman Pak Harto ketika otoriter, tidak ada demokrasi, kita mudah dapat
investor. Investor tuh datang saja. Tapi ketika kita masuk reformasi, demokrasi, malah kita susah mendatangkan Nah, investor. sebetulnya kita harus paham di dalam demokrasi itu biasa, messy. Tapi di dalam demokrasi itu paling tidak ada 3 indikator. Di situ ada kompetisi. Di dalam berkompetisi itu excluding the use of force. Tidak boleh menggunakan kekerasan. Jadi kalau kemudian ini makanya Pipa Norris itu mengatakan Indonesia masuk di kategori negara yang hibrid. Rezim hibrid. Rezim hibrid itu demokrasi tapi larinya ke otoriter. Nah, yang kedua partisipasi. Nah, ini unik ini. Unik sekali. Jadi negara kita itu negara hibrid. Setengah otoriter ya, setengah demokrasi, setengah otoriter. Ya ini mungkin jawaban dari pertanyaan Rosi itu. Kenapa investor tidak mau masuk gitu, atau berkurang drastis. Makanya tadi sebagai aktivis perempuan kayak gitu ya, agak sedikit tersinggung juga nih perempuan dibuang begitu saja kan. Tadi kan minta maafnya harus minta maaf personal nih. Yang ketiga, civil and political liberties, kebebasan sipil dan politik. Jadi kalau Anda dekat dengan istana, tolonglah dikasih tahu ada kebebasan berserikat, ada kebebasan menyatakan pendapat, ada kebebasan pers. Itu indikator inti dari kalau kita mengatakan berdemokrasi. Jangan itu mengatakan kita nikmati sekarang, Mbak Husnul? tapi tingkah laku politiknya Nah, ini apa? Yang kebebasan berserikat itu apa yang menjadi problem? Yang problemnya di mana? Emang ada apa? Yang Kita jelas, nggak ada masalah kan? Kan HTI dibubarin. Gimana sih? yang jelas Gimana itu kebebasan berserikat, katanya HTI dibubarkan gitu, FPI juga dibubarkan, ya jelas bermasalah ya. Oke, sampai di sini dulu, nanti kita lanjut di sesi kedua di tetap judul yang sama, Rocky Gerung versus Adi Armando soal radikalisme. Terima kasih.